semuanya, selamat datang di podcast program studi PG PAUD Golden Talks bersama HMP Golden Age Universitas Jember. Pada diskusi kali ini, kami akan membawa pembahasan untuk para mahasiswa khususnya, yakni dengan judul Berani Berprestasi. Di sini, tentunya saya tidak akan sendiri, tetapi akan ditemani oleh 3 narasumber dari mahasiswa aktif Prodi PG PAUD Universitas Jember yang berhasil memperoleh sejumlah prestasi di tengah kesibukan yang mereka tempuh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berkenalan. Di sebelah samping kanan saya ada Saudari Eka Yuli Nursabila, selaku mahasiswa berprestasi sekaligus Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Universitas Jember HMP Golden Age. Assalamualaikum Kak Bila. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lalu di sebelah kanannya lagi ada Saudari Kori Azmil Makfiroh, selaku mahasiswa berprestasi sekaligus mahasiswa yang cukup aktif mengikuti sejumlah program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum Kak Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk selanjutnya, narasumber yang paling ujung sebelah kanan itu ada Kak Vinda Ayu Oktaviano, selaku mahasiswa berprestasi sekaligus ketua dari kelompok program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah yang berhasil untuk mendapatkan pendanaan ya Mbak. Keren sekali ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke narasumber pertama, yakni Kak Bila. Assalamualaikum Kak Bila. Waalaikumsalam. Wah, ini Kak Bila ini sangat sibuk sekali nih ya karena menjadi Wakil Ketua Umum. Alhamdulillah. Gimana Mbak Bila? Sebagai Wakil Ketua Umum itu perasaannya sejauh 8 bulan ini sudah memasuki program kerja, tantangannya gimana? Alhamdulillah, tentunya karena dikasih amanah kan sebagai Wakil Ketua Umum yang mengemban ini di lingkup program studi ya, organisasi di lingkup program studi PG PAUD Universitas Jember. Dan saya tentu alhamdulillah mendapatkan amanah ini, dan ketika ditanya bagaimana perasaannya, tentu ada perasaan seperti aduh kok rasanya seperti ini ya, tapi ketika itu dijalankan dengan baik dan kita tidak banyak mengeluh, maka hal itu akan ternyata sudah sampai di sini ya, sudah mau bulan Desember, sudah mau ganti periode jabatan. Sudah cukup lama ya Kak ya, prokernya juga sudah banyak yang ya, sudah dilalui. Benar. Nah ini Kak, melihat dari kesibukan tadi yang super duper sibuk, dari yang menjadi mahasiswa, banyak tugas yang harus diselesaikan, juga masih menjabat untuk Wakil Ketua Umum HMP. Nah terus ditambah lagi Kak Bila ini baru-baru ini itu berhasil mendapatkan juara 1 nasional video cipta gerak dan lagu anak usia dini. Itu penasaran banget sih Kak, persiapannya berapa lama ya Kak? Alhamdulillah untuk lomba video itu sebenarnya 1 minggu sebelum pengumpulan baru dikasih tahu, itu kan dari HMP juga informasinya. Jadi kita ketika berorganisasi di HMP juga akan memberikan banyak sekali wawasan dan juga informasi tentunya untuk mahasiswa di program studi tersebut. Dan dari HMP memberikan informasi bahwasanya ada lomba dari Universitas Dianapura dari Bali yang dilaksanakan secara online dan tingkatnya nasional. Kemudian itu pas liburan kemarin ya, gimana kalau misalkan coba-coba aja gitu kan. Coba-coba aja daripada liburan kan banyak nganggurnya ya. Betul. Coba-coba aja dulu. 1 minggu sebelum itu cobalah kita daftar. Habis itu berkomunikasi dengan dosen PAUD tentunya dan memilih salah satu dosen PAUD untuk menjadi pembimbing. Alhamdulillah dari beliau juga mendukung, kemudian dikasih kita bimbingan setiap harinya, masukan seperti apa. Kemudian H-1 sebelum ditutup itu baru nge-tag video dan baru mengumpulkan video. Pas pengumuman itu, wah melihat dari teman-teman yang universitas lain itu sangat banyak sekali kan ya pesertanya. Waduh gimana ya, berkecil hati sudah, tapi nggak apa-apa lah, bismillah. Ini kita niatnya untuk mencari pengalaman kan, karena kuliah itu memang penting, tapi ada sesuatu juga yang penting yang nantinya akan kita jual kepada masyarakat. Value yang ada pada diri kita itu yang nantinya akan
kita gunakan ketika kita sudah terjun pada dunia masyarakat. Dan alhamdulillah pas pengumuman itu ternyata wah kaget juga ya, loh ternyata masih ada gitu loh, masih alhamdulillah masih mendapatkan. Wah, keren banget ya. Tadinya sempat insecure, terus tiba-tiba termotivasi untuk tetap mengikuti karena juga ada waktu luang juga Iya, kebetulan ya Mbak ya. masih Terus kosong gitu liburan. akhirnya bisa sampai juara 1 nasional. Alhamdulillah. Wah, keren sekali. Nah, untuk mengikuti perlombaan itu kira-kira manajemen waktunya itu gimana sih Mbak? Soalnya kan tentunya sebagai mahasiswa itu kesibukannya kan beragam banget ya Mbak ya. Sekalipun itu sedang liburan, tentunya sebagai mahasiswa yang aktif organisasi juga masih punya beragam kesibukan yang lain. Nah, itu manajemennya gimana tuh Mbak? Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku dari aku pribadi itu, kalau misalkan kita memiliki target untuk melakukan sesuatu, bisa dilakukan ngelis gitu. Jadi ada buku tersendiri untuk, jadi jam sekian kita harus tidur, kemudian nanti bangun jam sekian, terus ada target waktu tanggal sekian harus sudah selesai tugasnya. Karena kalau misalkan kita sudah mahasiswa ya, jadi kalau tidak ditarget seperti itu, tugas itu bukan selesai, tapi malah banyak yang berdatangan. Apalagi kita melakukan kegiatan juga, aktif di organisasi, tentu ada, oh yang satu ini akan ada program kerja ini, belum selesai, nambah lagi program kerjanya. Dan kita tentu harus punya manajemen waktu tersendiri, bisa di list atau di buku harian bisa ya, atau juga mungkin di notulensi handphone, smartphone bisa dilakukan seperti itu. Mungkin itu salah satu tips yang dekat gitu loh, yang bisa dilakukan masing-masing mahasiswa. Kalau dari aku seperti itu. Yang paling relevan dengan Iya, benar Kamila banget. ya? Oke, wah itu berarti kita harus ngelis apa yang paling Iya, penting terlebih dahulu gitu ya benar. Mbak ya. Nah, oke, untuk ini dari Kak Bila sangat menginspirasi sekali ya teman-teman dari kesibukan-kesibukan tadi. Lalu untuk selanjutnya kita mungkin tanpa berlama-lama ya, kita bisa langsung ke narasumber berikutnya, yakni ada Kak Kori Azmil Maghfirah selaku mahasiswa berprestasi yang juga aktif untuk mengikuti beragam kegiatan program MBKM. Nah, Assalamualaikum Kak Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar aku baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, kesibukannya sejauh ini beberapa hari terakhir ini apa aja Kak? Apakah mengikuti MBKM lagi atau bagaimana? Kalau disuruh ikut MBKM lagi tentunya ada rasa antusiasme tersendiri ya, karena MBKM tersendiri itu adalah program baru dari Kemendikbud yang tidak lama diluncurkan, dan itu membuat mahasiswa Indonesia itu merdeka belajar, dan benar-benar pengalaman yang didapatkan dari MBKM itu sangat luar biasa. Bebas mendapatkan pengalaman. Iya. Gitu ya. Dan kesibukannya selain kuliah, ini saya lagi menyiapkan salah satu program kerja dari HMP Golden Age, yaitu adalah webinar internasional. Wah, keren sekali. Iya, Kak dan Kori. itu mengundang 3 narasumber dari 3 negara. Ada dari negara Indonesia, ada negara Filipina, dan juga ada negara Thailand. Sangat hebat sekali ya. Nah, Kak Kori ini dari kesibukan tadi, Kak Kori ini sering menjadi langganan oleh sejumlah mahasiswa angkatan 21 ketika ditanyakan mahasiswa berprestasi angkatan 21 itu siapa sih? Yang terpikirkan pertama kali di pikiran mereka itu adalah nama Kak Kori Azmil. Gimana Kak perasaannya dengan pendapat seperti itu? Kalau jujur pribadi sih saya bersyukur ya, tapi kalau ditanyain secara pribadi kalau mahasiswa berprestasi itu jauh ya, karena saya yakin di teman-teman semuanya pasti ada yang lebih jauh dari saya, ada yang lebih banyak prestasinya, dan ada yang lebih banyak pengalamannya seperti itu. Nah, ketika mengikuti perlombaan, Kak Kori ini kan cukup sering mengikuti banyak perlombaan yang cukup aktif gitulah. Itu kira-kira dari beragam pengalaman tersebut ada nggak kira-kira tips yang perlu diperhatiin bagi teman-teman yang ingin berprestasi? Baik, kalau untuk mengikuti perlombaan tersendiri tentunya di situ kan ada yang namanya Jukla dan Juknis, ada panduannya. Biasanya di situ adalah ada yang namanya kriteria penilaian. Nah, ketika kita mau ikut perlombaan apapun itu jenisnya, jangan malas membaca.
Biasanya penyakit mahasiswa itu adalah literasi, malas literasi. Sehingga banyak tanya sama kontak person yang ada di pamflet tersebut, padahal udah dijelasin secara detail yang ada di panduan itu gitu. Nah, kuncinya adalah kita harus paham kriteria penilaiannya apa saja di situ. Contoh, misalnya kita mau ikut lomba mendongeng nih. Biasanya kan lomba mendongeng itu ada artikulasi, ceritanya, isi pesan yang disampaikan dan lain sebagainya. Kalau di kriteria penilaian itu tidak ada yang namanya kostum, kita nggak usah sibuk memikirkan kostum gitu, karena nggak ada penilaian di situ. Ngapain kita keluar uang? Cukup fokus kepada kriteria penilaian yang sudah tertera pada panduan itu, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Ada pandangan-pandangan terbaru nih buat kita yang mungkin pengalaman untuk berprestasinya ini masih istilahnya masih minim gitu lah ya Kak ya. Itu tadi ya teman-teman, lebih memperbanyak literasi, lebih detail lagi ketika melihat juklak dan juknis ya. Iya, betul. Jangan terlewat, jangan ditambah-tambahin biar nggak terlalu menyusahkan diri sendiri ya. Nah, Kak Azmil, untuk teman-teman yang ingin memiliki prestasi, ingin mengikuti sejumlah perlombaan, itu kira-kira apa yang bisa disampaikan ke mereka untuk menyokong semangatnya mereka seperti itu? Oke. Ada. Kalau untuk ikut perlombaan itu banyak ya, sekarang udah digital, perkembangan digital udah berkembang sangat pesat, informasi udah datang dari berbagai macam medsos juga ada, website, terus Google, banyak sekali kita bisa mencari informasi perlombaan yang sesuai dengan bakat dan minat kita sendiri. Nah, kuncinya adalah jangan pikir kalau ikut lomba ini kayaknya susah deh, kayaknya ini, tapi satu kuncinya adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Bisa nggak bisa, mulai aja dulu, berani gitu. Mau itu nanti hasilnya kayak gimana itu udah belakangan aja, nggak usah dipikir. Kalau saya itu biasanya ngelihat informasi perlombaan itu Instagram, biasanya kan ada akun-akun yang share tentang perlombaan, khusus perlombaan. Iya. Nah, itu saya list, biasanya ada yang lombanya yang gratis, ada yang berbayar. Tapi saya lebih suka yang gratis. Pasti semua mahasiswa juga gitu kan ya. Apalagi anak kos, anak rantau gitu. Betul sekali. Nah, kemudian saya list deadline-nya gitu. Deadline-nya saya list, kemudian ya itu tadi, saya mulai aja dulu, dan setelah pengumpulan saya nggak mikir kapan ini mau pengumuman, udah bodo amat gitu. Biasanya nanti kalau menang pasti panitianya apa? Menghubungi gitu. Jadi kayak kaget loh, aku lomba apa ya gitu. Tiba-tiba, Kak selamat ya juara 1, juara 2 gitu. Jadi mulai aja dulu kuncinya. Dan nggak perlu mikirin hasil akhirnya gimana. Betul. Ya Kak. Wah, keren sekali ya pendapat dari masukan-masukan dari Kak Kori ini. Nah, untuk narasumber terakhir nih, kita langsung beralih ya Kak, mohon izin. Ini ada Kak Vinda selaku mahasiswa yang menjadi ketua untuk program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah. Berhasil lolos pendanaan ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Wah, keren sekali. Keren. Nah, aku penasaran banget nih Kak tentang program kreativitas mahasiswa ini. Mungkin bisa dijelasin sedikit terkait itu. Kalau yang saya tahu ya, kalau program kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan artikel ilmiah itu kan kemampuan kayak mahasiswa untuk menulis. Nah, jadi di situ wadah untuk mahasiswa yang mungkin minat untuk menulis atau mungkin penasaran kayak gimana sih proses-proses untuk menulis, bisa di situ. Itu wadahnya. Jadi kita sebagai mahasiswa kalau tidak memiliki kemampuan lain, misalnya suka menulis, gak apa-apa, mulai dulu di situ. Kita mulai untuk membaca artikel-artikel, jurnal yang ada, kemudian masuk di situ, di wadah itu. Berarti PKM ini atau program kreativitas mahasiswa ini untuk wadahnya mahasiswa ya, untuk mengerahkan kreativitasnya mereka, begitu ya. Nah, untuk PKMAI yang kakak itu jalankan, itu alurnya kemarin bagaimana Kak? Itu kan awal itu di semester 5 itu kan ada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di situ awal mula mahasiswa diminta untuk belajar menulis jurnal ya. Nah, terus ada kegiatan kayak penelitian. Masuk mau ke semester 6
itu saya dihubungi sama dosen yang mengampu di mata kuliah itu. Bagaimana kalau misalkan diikutkan. Nah, awal itu saya sama sekali tidak ada kepikiran untuk ikut. Terus karena diminta, oh ya udah coba aja dulu gitu kan. Nah, akhirnya masuk ke situ, mulai mengikuti, melihat panduannya, ada yang dirubah sedikit-sedikit. Untuk waktu pengerjaannya selama membuat program ini, PKM ini, itu berapa lama Kak kira-kira? Sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 minggu. Iya. Dan Kak Vinda ini kalau nggak salah sebagai ketua umum, ketua dari kelompoknya ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Maaf. Diberikan. Itu kira-kira koordinasinya gimana tuh Kak selama 2 minggu aja buat PKM itu? Kalau kita kerja berkelompok itu pasti ada susah senangnya ya. Sudah tahu sendiri lah kalau kerja kelompok. Pasti ada yang kayak susah dihubungin atau mungkin malas atau dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita sebagai kayak ketua gitu, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anggotanya gitu. Kalau kita sebagai ketua saja sudah malas untuk mengingatkan, otomatis itu tidak akan berjalan kegiatan itu. Nah, jadi kuncinya itu kalau kita ditunjuk jadi dikasih tanggung jawab untuk jadi ketua, itu tidak boleh males untuk tiap hari kasih deadline sama anggotanya gitu. Dipas terus gitu ya Kak ya? Iya, Biar sesuai dengan yang direncanakan. betul sekali. Nah, untuk selanjutnya dari setelah berhasil lolos pendanaan, rencana selanjutnya dari tim dan kakak ini gimana? Kalau masuk ke Sinta itu kan agak berat ya. Jadi kita mungkin masuk dulu coba post di jurnal-jurnal kayak Obsesi gitu. Mau nyoba ke situ dulu. Baik, berarti setelah berhasil lolos pendanaan itu akan dimasukkan ke jurnal, Iya. akan didaftarkan di situ. Wah, sangat keren sekali ya manfaatnya, benefitnya. Untuk ini tadi kan sudah membahas terkait secara kelompok gitu ya Kak ya. Kalau secara individual itu manfaat PKMAI ini di kakak sendiri itu bagaimana sih manfaatnya? Banyak banget yang saya rasakan ya. Yang pertama itu kita itu bisa mengukur sampai mana sih kemampuan kita untuk menulis. Nah, terus yang kedua itu kan sebelum kita membuat jurnal pasti kita harus baca jurnal-jurnal yang sudah ada untuk referensi kita. Nah, dengan kita mengikuti PKM ini otomatis literasi kita tentang jurnal-jurnal terus berbagai permasalahan itu semakin luas. Nah, jadi dan yang paling terakhir yang saya rasakan saat ini ya, kan saya semester tua. Semester tua itu gak jauh-jauh mau skripsi. Di dalam jurnal itu kan sudah ada kayak metodenya, itu sebagai bahan kita untuk belajar. Jadi bukan hanya membaca, jadi kita mencoba langsung bagaimana kita menyusun kayak penelitian tuh seperti apa gitu. Nah, ini bisa buat motivasi nih buat teman-teman yang mau memasuki semester akhir, bisa untuk mengikuti PKMAI ini buat mengasah kemampuannya gitu ya untuk kepenulisan seperti itu. Nah, dari kakak-kakak ini tadi yang berprestasi ini manajemennya sangat-sangat keren ya teman-teman, bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya untuk kita mengatur diri itu seperti apa. Dari Kak Gila tadi itu kita harus memberikan list dari diri sendiri dulu ya, bisa. Apa saja yang perlu, apa saja yang mau akan dilakukan. Terus dari Kak Kori ini tadi harus kita harus Take action terlebih dahulu dan jangan memikirkan hasil akhir seperti itu. Dan dari Kak Vinda ini tadi itu menyampaikan bahwasanya kita itu di sini itu bisa mendapatkan banyak manfaat. Tidak harus pendanaannya aja ya teman-teman, tetapi juga bisa dilihat dari manfaat setelah kalian melakukan itu. Wah, keren sekali. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Via selaku moderator bersama 3 narasumber hebat ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kita bisa bertemu di Golden Talk selanjutnya. Bye-bye!